kemudian apa itu namanya di, di dijual gitu ya. Dan ini ironis sekali. Kenapa ironis? Kalau saya ikuti dari DPT 2024 itu kan, kalau saya ikuti berita-berita ya, saya sudah tidak terlalu mencermati DPT 2024 itu. Nah, itu yang saya baca NIK dan KK-nya tidak dibagikan. Lah, lalu tiba-tiba kok malah NIK KK se-Indonesia lebih gitu ya, 300 seluruhnya total itu seolah malah bocor gitu. Ini ironis sekali gitu ya. Itu. Jadi lagi-lagi menurut saya ini sesuatu yang sudah sangat berbahaya karena berarti perlindungan terhadap data diri kependudukan kita itu sudah nggak ada. Kalau sudah jebol begini, sudah berada di pasar gelap dan sudah berada di orang lain, ya nggak bisa dilindungi, masa bisa ditarik? Ya, nggak bisa kan? Berarti apapun upaya yang dilakukan, ya kan, itu ya sudah tidak bisa untuk kemudian melindungi apa itu namanya data yang sudah beredar. Kan? Jadi ini lagi dan lagi ya. Dulu beberapa waktu yang lalu itu ada Biorka gitu juga data KPU yang jebol kan gitu ya. Lalu sekarang sumber data yang menjadi tempat di mana database kependudukan nasional itu yang jebol kan gitu ya, bobol semuanya. Nah jadi ini sistem penyelenggaraan pengelolaan data atau security-nya itu sangat tidak memadai berarti gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan pengecekan gitu terhadap apa namanya security, apakah dia memiliki standar SOP ISO 27001 atau tidak, itu perlu dilakukan apa itu audit. Tapi yang jelas Cak Slamet menurut saya jebolnya data keseluruhan ini total begini ya harus ada yang bertanggung jawab ini. Nggak bisa hanya kemudian apa itu namanya ngeles-ngeles gitu ya. Kalau saya lihat itu Dirjen Dukcapil itu ngeles. Setelah kita amati model datanya nggak sama katanya. Maksudnya baris kolomnya nggak sama. Ya iyalah nggak sama baris kolomnya gitu ya. Tapi substansi datanya sama karena mereka yang jebol itu kemudian mendapatkan data itu tentu saja memformat supaya kemudian menjadi lebih rapi kan gitu kan. Nah, jadi sehingga kemudian bisa lebih bisa dikompres ke dalam server mereka untuk bisa dijual, sehingga kemudian kalau cara melihatnya nggak sama model datanya atau kolom-kolomnya ya itu cuma nilai saja, tapi nggak ada instansi dimanapun yang memiliki data selengkap itu ya, di mana kemudian seluruh data mulai dari NIK, KK, tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, nama bapak, NIK bapak, nama ibu, bahkan yang lebih kemudian tidak bisa diingkari lagi itu bahwa data dukcapil kemungkinan besar adalah di situ ada siapa yang mengisut KPPL-nya itu muncul. Nah saya memang tahu itu ketika saya mengakses data di dukcapil itu memang ada itu. Jadi data SIM-duknya, data SIA-nya, data KTPL-nya, dan apakah ini sudah di-issued, siapa yang meng-issued. Nah, itu ada di situ semua. Jadi siapa yang memiliki data itu kalau bukan diambil. Gitu. Kira-kira itu dulu, Mas, apa itu namanya, Cak Slamet, apa itu? Ya, Mas Agus, seberapa sih sebetulnya implikasi dari kerahasiaan data ini ketika sudah Anda mungkin silakan bukan lagi bocor tapi jebol terkait dengan pengelolaan sistem informasi database yang ada di Dukcapil itu, implikasinya seperti apa sih kalau kita bicara dalam konteks pembahasan pengelolaan sistem informasi oleh negara, Mas Agus? Wah ini implikasinya luar biasa besar nih. Misalnya satu, data perbankan itu membutuhkan data itu semua. Nah, data perbankan itu dia biasanya bertanya tentang tanggal lahir, alamat, ya kan, kemudian nama ibu kandung, ya macam-macam. Itu kan ada di situ sudah. Nah, sehingga kemudian itu akan bisa digunakan untuk membobol data perbankan. Satu. Yang kedua, kenyamanan.
Itu kenyamanan dari sisi kita sendiri sebagai orang ya, warga negara. Kalau data kita itu jatuh kepada orang lain dan jatuh kepada apa yang kita sebut dan kita kenal sebagai telemarketing, wah itu data kan dijual oleh mereka lalu di follow up gitu. Jadi every day kemudian kita bisa menerima email atau menerima SMS atau pesan yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itulah, yang macam-macam. Yang ketiga, data-data seperti ini itu bisa dimanfaatkan oleh untuk kejahatan, baik itu kejahatan perbankan tadi yang sudah saya sebutkan, maupun dalam konteks NIK kita itu kan single ID number. Nah, single ID number kita itu kalau kemudian digunakan untuk misalnya membuat KTP palsu, ya bentuk KTP-nya, lalu kemudian digunakan untuk masuk ke TPS, ya kan? Lalu kemudian ada banyak sekali kita melihat dan mendengar akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, beberapa tahun terakhir ini ada banyak sekali pekerja asing yang masuk dan tentunya mereka tidak punya KTP. Lalu kemudian dengan data-data itu kan kemudian bisa dibuatkan KTP yang saya kira sudah viral cukup banyak sekali. Dan saya kira juga kemudian terkait dengan itu kita melihat KPU membuat PKPU tentang DPT itu memudahkan orang untuk bisa masuk ke DPT tanpa harus memiliki KTP ya. Cukup dengan KK. Nah, data-data seperti ini kan kemudian bisa digunakan untuk memproduksi data-data kependudukan yang seperti itu. Nah, data kependudukan itu terkait dengan kedaulatan sebuah negara. Kalau sebuah negara kependudukannya semua bisa diambil dan dimiliki oleh satu pihak di luar instansi yang berwenang, ya ini banyak sekali misalnya mau digunakan untuk apa, itu kan banyak sekali ya kalau mau kita sebutkan dengan teknologi yang sekarang ini Mas Selamat. Apakah kemudian dengan menggunakan drone, itu kemudian dengan NIK itu, maka kemudian bisa melacak itu nomor handphonenya di Telkomsel berapa, di XL berapa, di Indosat berapa, dia bisa diikuti terus gitu. Jadi kalau saya nih saya ini menciptakan drone itu sekecil ini aja, yang kemudian saya perintahkan pada drone itu nomor NIK-nya tak selamat sebagai target pembunuhan, maka ya akan bisa diikuti terus itu tak selamat. Jadi ini luar biasa implikasinya tak selamat dalam konteks perbankan, dalam konteks kenyamanan kita, dalam konteks keamanan, dalam konteks kedaulatan negara. Ini banyak sekali implikasinya data yang seperti ini, Pak Selamat. Mas Agus, seberapa target rekomendasi atas audit yang dilakukan untuk membuktikan seberapa sebetulnya ini memang benar-benar original dilakukan upaya penjebolan yang Anda tadi istilahkan, bukan saja pembocoran, dan seberapa sebetulnya itu nanti akan bisa diantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terburuk, Mas Agus? Ya, itu saya kira ya, ini sudah tidak bisa dianggap enteng lagi, dan saya lihat instansi terkait itu memang ngeres-ngeres saja gitu ya. Ya, harus sudah dipanggil itu setidaknya DPR, bahkan harus membuat pansus atau apapun yang yang harus melihat ini sebagai sesuatu yang sangat serius, ya kan, untuk diselesaikan. Tidak kemudian dilewati begitu saja tanpa ada yang bertanggung jawab, gitu kan. Coba kebocoran data Biorka yang dulu itu ya, yang kemudian nama Biorka itu disebut gitu ya. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Karena gitu. Nah, kalau sekarang juga tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dipersalahkan, ya saya kira ini menjadi tragedi. Nah, harus ini diusut secara tuntas ini, dan kemudian diperbaiki sistemnya, walaupun sebenarnya data yang bocor itu ya sudah nggak bisa diamankan lagi, udah beredar. Artinya kan kemudian gimana siapa yang bisa narik, siapa yang kemudian bisa mencegah itu kemudian beredar lagi gitu kan. Nah, ya kira-kira itu sih menurut saya. Ya, jadi hanya untuk memastikan siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab terkait dengan leading sektor pengelolaan database yang diduga jebol ini. Ya, berarti betul. Ya, first priority itu siapa yang bertanggung jawab. Lalu kemudian audit terhadap
sistem keamanan dari data kependudukan itu. Kenapa data kependudukan itu bisa jebol? Nah, saya kira kemudian audit forensik itu bisa harus dilakukan. Lalu kemudian tidak hanya kemudian dukcapil, juga terkait dengan data-data kependudukan yang kemudian digunakan secara vital untuk kepentingan agenda-agenda politik, misalnya data hitungnya KPU segala macam, itu juga harus sama dilakukan audit, sehingga kemudian apakah di situ menyalahi SOP, karena jebolnya sebuah sistem itu biasanya nih 80% itu justru dari sisi manusianya. Jadi sisi manusia yang menguasai data itu atau punya akses pada data itu, lalu kemudian berhasil diperdaya, lalu kemudian dengan akses yang dimiliki itu, data itu ya bisa diakses oleh pihak luar. Biasanya hacker atau mereka yang ingin menjebol sebuah sistem itu paling mudah untuk sebelum menghack itu, misalnya Cak Selamat itu saat punya akses terhadap sistem apa? Ya Cak Selamat aja, tak ada makan-makan, ngopi-ngopi, lalu HP-nya itu bisa saya pinjem, lalu macam-macam lah gitu. Kemudian saya tahu itu email yang mana, misalnya ngobrol-ngobrol, oh email ini ya yang digunakan untuk mengakses kepada sistem itu lah, emailnya itu terletak di mana tuh di HP ini kan gitu. Lalu kemudian kita bisa mengirim, sehingga kemudian bisa mengirim malware kepada email itu, malware itu kemudian bisa masuk sehingga kemudian ya berantai kemudian berantai. Jadi audit secara menyeluruh itu harus dilakukan lah kepada sistemnya itu, apakah sudah memiliki SOP standar misalnya ISO 27001, termasuk juga kemudian ISO 9001 manajemennya dan lain sebagainya. Ya. Harus menyeluruh dan ini harus serius, ini udah kesekian kalinya saya kira ya. Ya, ini kan sebenarnya persoalan teknis, tapi akan menjadi persoalan yang serius kalau ini menyangkut soal tata kelola sistem informasi yang kita miliki, terutama perlindungan terhadap database yang dimiliki oleh rakyat atau publik. Lagi-lagi persoalannya dilema di antara persoalan kultur antara penyelenggara negara, apakah inherent dengan kondisi kultur digital yang ada saat ini, sementara di luar itu perkembangannya sudah sedemikian jauh. Tadi disebut oleh Bang Mardhani Alisera berulang kali soal native digital. Nah, Mas Agus sendiri melihatnya seperti apa sih akselerasi perkembangan yang ada di luar yang memungkinkan rentan terjadinya cracker maupun hacker ini? Di sisi yang lain, seberapa sebenarnya kondisi yang terkait dengan ketahanan kita untuk membangun pengelolaan informasi, terutama menjaga kerahasiaan database rakyat atau publik ini, Mas Agus Maksum? Ya, ini memang ada persoalan di kita itu tentang literasi digital antara kelompok native dengan kelompok kolonial yang sedang pegang kendali kekuasaan. Literasi digital yang saya maksud itu ya barusan tuh di dalam diskusi ini saya agak sedikit lucu ketika kemudian terjadi kebobolan data sedemikian besar itu, jawabannya adalah datanya masih aman. Jadi orang ini literasi digitalnya bagaimana? Dia berpikir kalau data itu seperti buku tertumpuk di lemari, kalau hilang itu hilang dari lemari. Nah, sehingga kemudian ketika dia cek, loh masih ada kok data saya di situ. Loh, yang jebol itu ini kan data digital. Jadi kalau diambil kemudian dia ngecek masih ada, itu kan begitu yang terjadi ini, dan itu kemudian diterima sebagai sebuah jawaban yang bagus tadi oleh Pak Mardhani. Saya kan ya ini kan persoalan literasi digital, jadi pemahaman terhadap digital ini masih sangat rendah di level pengambil kebijakan gitu, atau justru itu ya cara ngeles yang lucu gitu ya. Itu kan jawaban Dirjen Dukcapil mengatakan kan seperti itu. Nah, masih aman kok, masih ada kan gitu. Itu yang menurut saya, loh kok gitu ya, kan gitu itu ya. Sehingga kemudian saya menjadi ini kelompok yang disebut bukan
bukan native digital kali ya, sehingga kemudian pemahaman literasi digital tentang pencurian data itu dijelaskan dengan cara masih aman kok kan gitu. Lalu kemudian yang kedua, loh itu yang keluar formatnya nggak sama kok dengan punya kita kan gitu. Iya kan begitu tuh. Nah inilah makanya kemudian perlu ada sesuatu yang serius untuk melakukan audit forensik ini. Nggak bisa ini persoalan serius kok dijadikan jawaban guyonan-guyonan tok gitu loh ya. Buat saya kan jadi geli gitu tuh melihat jawaban-jawaban itu. Sampai DPR juga ngono pisan kan gitu loh ya Pak. Selamat. Apa literasi digitalnya juga podo pisan kan gitu kan. Ini kan memprihatinkan kan gitu. Itulah makanya kemudian kecanggihan teknologi, kecanggihan pengelolaan data menjadi tidak ada gunanya karena mungkin literasi digital kita yang masih seperti itu ya, itu saya kurang paham. Padahal misalnya kalau kita menggunakan kecanggihan teknologi soal pajak itu nggak perlu seperti sekarang ini harusnya pajak itu sangat mudah untuk dikelola. Nah, setiap kita belanja, kita beli, kita apa saja kan dokumen pajak itu mestinya tercatat otomatis, ya kan? Lalu kemudian pada saat laporan pajak itu, harusnya saatnya kita mendapat report bahwa Anda itu belanja secara total membayar pajak itu sekian. Nah, padahal Anda itu cuma kewajiban membayar pajak sekian, Anda lebih bayar, tunggu transfer masuk. Mestinya begitu. Nah, tetapi kenapa ini nggak dilakukan? Nggak dilakukan pegawai pajak itu nggak ono kerjaannya kabeh itu nanti kan gitu. Lah, padahal pekerjaan itulah yang kemudian menghasilkan kekayaan yang luar biasa itu kan gitu. Nah, itu kan sebenarnya memanfaatkan teknologi digital untuk itu hal yang sangat mudah. Saya kira kita kalau mau ada political will untuk itu, ada banyak sekali itu hal-hal yang kayak begitu itu untuk bisa kita selamatkan. Soal pajak, soal apa saja ya yang terkait dengan masalahnya adalah memang political will yang tidak ada untuk bagaimana menggunakan teknologi digital untuk menyelesaikan itu. Dan persoalannya barangkali itu tadi tuh ada kelompok native digital dan ada kelompok migran digital. Bukan migran digital, migran itu pun sudah literasinya paham gitu. Nah tapi kalau cara memahami pencurian data itu kemudian jawabnya kayak begitu kan, kita terus mau komentari apa lagi Cak Selamat gitu. Udah itu aja Cak Selamat. Omongan kan? Iya, bayangannya kan seperti orang nyuri buku. Dia bayangkan orang seperti nyuri buku, bukunya hilang dari tempat yang sebelumnya lalu dipindah di tempat yang lain. Padahal ini yang diambil kan data, kan begitu. Kadang data yang diambil pun juga dengan format yang berbeda secara teknis. Seperti apa sih Mas Agus? Seperti apa sih convert data itu bisa dilakukan supaya orang bisa agak melek literasi terkait dengan pencurian data atau pembobolan data ini? Iya Mas Selamat ya. Jadi pembobolan data itu apalagi kalau sampai 337 juta 200 sekian sebaris itu data besar sekali ya, data yang sangat besar sekali. Jadi sekalipun dia berhasil masuk, maka untuk mengcopy data itu juga perlu waktu yang cukup lama. Nah, kecepatan internet untuk mendownloadnya itu tentu cukup lama. Kalau memiliki sistem keamanan yang memadai, maka seperti yang dilakukan oleh Lockbit ransomware itu bisa, begitu kita bobol ada orang masuk, maka hitungan detik itu harusnya mati tuh server, ya kan, dimana kemudian dia berhasil masuk, lalu kemudian ada konfigurasi server backup yang dinyalakan, yang tidak dibobol kan gitu, yang dia bobol itu mati sehingga dia tidak bisa mengambil data sebanyak itu. Nah, deteksi terhadap pembobol aja nggak tahu itu berarti kalau sampai 337 juta diambil, sudah beredar. Lalu cara menjawabnya, loh data kita masih aman. Masih ada, katakan gitu. Nah kan gitu. Nah jadi mekanisme security ini yang harus diaudit gitu ya. Di dalam sistem-sistem seperti data dukcapil, termasuk juga KPU, termasuk juga macam-macam itu kan. Ya sehingga kemudian, loh SOP untuk security itu seharusnya kalau berjalan dengan baik, begitu dia masuk ngambil data sedikit itu sudah harusnya mati tuh server kan gitu, sudah tahu, sehingga kemudian server backup itulah yang nyala. Nah data yang jebol, server yang kemudian jebol itu udah mati, ya terhenti kepada
seberapa lama dia berada di situ, bisa mengambil data misalnya 337 juta, itu belum data semuanya ya. Kalau kita hitung mulai dari SIM-Duk, SIA, KTPL, itu ya bisa lebih banyak dari itu. Misalnya let's say dia berhasil masuk 5 menit, 5 menit itu berapa? Ngambil 100 ribu, itu namanya bocor. Lah itu tuntas ya, sampai kabeh diambil, makanya saya sering bobol. Dan kemudian yang bobol ya gak tahu kan gitu. Oh bukan kan gitu. Masih aman kan gitu. Nah jadi ini biasanya makanya begini Pak Selamat ya. Dalam diskusi di mana sistem keamanan itu kebocoran itu lebih banyak berasal dari personal. Jadi titik lemahnya itu kepada orang-orang yang punya login masuk ke dalam sistem. Nah, orang-orang yang punya login masuk ke dalam sistem itulah yang dipercaya. Sehingga kemudian dia masuknya memang tidak menghack, tetapi menggunakan login yang dimiliki orang itu yang berhasil dipercaya itu. Sehingga kemudian yang lain tidak tahu kalau kemudian yang login itu adalah hacker, karena dia sudah menggunakan login resmi orang yang berhasil dipercaya itu. Kebanyakan, nah itu ya pendekatannya macam-macam, diajak ngopi kan gitu. Karena gini ya, sistem keamanan itu terletak kepada siapa yang kemudian punya akses, itu maka HP-nya dia itu harus khusus. Ada screen servernya, kemudian emailnya tidak boleh diinstal bermacam-macam aplikasi, hanya email yang digunakan untuk masuk ke situ, gitu kan. Nah, tapi kalau orangnya berhasil diajak ngopi, malah berhasil diajak tidur, kan ada ceritanya. Lah ya HP-nya diajak tidur sekalian kan gitu, sehingga kemudian dia tahu misalnya gini nih, misalnya Cak Selamat itu adalah orang yang punya akses untuk masuk ke dalam sistem itu, dan Cak Selamat itu ada HP yang memang digunakan untuk masuk ke situ, itu memang sudah terstandarisasi misalnya. Tapi misalnya kemudian Cak Selamat berhasil diajak ngopi-ngopi, waktu Cak Selamat berhasil ngopi-ngopi lalu HP-nya berhasil pada banyak dipakai, lalu kemudian tahuan emailnya ini kemudian dikirim email bom dan lain sebagainya, masuklah melalui itu. Itu kan jadi intinya gini Cak Selamat, kebobolan itu lebih banyak kepada 80% itu rata-rata melalui sistem orang yang boleh akses. Nah itu yang saya kira harus dimulai audit ya, forensik, dan juga penelitian secara serius untuk menangani masalah ini, dan tidak boleh kemudian dijawab dengan guyon-guyon gitu aja. Ini semuanya dijawab guyon-guyon loh, ini nggak serius loh ini. Saya melihatnya ini. Itu tidak selamat. Iya Mas Agus, kalau melihat dari tipologi yang diangkat database-nya 330 juta data Dukcapil itu dugaannya, dan Anda melihat 80%-nya itu melalui pintu orang yang memiliki passcode dari login untuk masuk ke server itu. Dengan melihat besarnya data itu, ini diorganize oleh orang secara personal atau itu melibatkan semacam institusi yang memang sengaja untuk mengambil data untuk kepentingan yang lebih strategis secara politis maupun secara ekonomi, Mas Agus? Ya itu nggak bisa dijawab ya, kecuali kemudian dilakukan audit, dilakukan pemeriksaan, lalu kemudian ketemu orangnya, lalu kemudian mendapatkan hasil investigasi, baru itu bisa dijawab. Tadi itu saya menjelaskan itu untuk memperjelas tentang orang bertanya, 337 juta, penduduk kita itu cuma 275 juta atau 278 juta gitu kan. Nah itu tadi saya menjelaskan di dalam data servernya Dukcapil itu memang terdiri dari beberapa rezim, ada SIM-Duk, ada SIA, ada KTPL. Jadi kalau kebobolan 2 aja KTPL dan SIA, itu sudah mencapai 337. Maksud saya menjelaskan itu ya konteksnya. Yang kedua tadi itu modus masuknya itu secara umum adalah lebih banyak dimulai dari memperdaya orang yang memiliki akses gitu. Nah, jawab pertanyaan dari Cak Selamat yang itu tadi, tentu saja kita belum bisa menjawab, belum bisa mengetahui kan, kecuali kita sudah melakukan audit forensik, mendapatkan pemeriksaan dan kemudian mendapatkan petunjuk-petunjuk dan kemudian mendapatkan tersangka dan kemudian mendapatkan jawaban-jawaban pemeriksaan itulah, mungkin itu baru kemudian kita bisa lebih mengarah ke situ, Cak Selamat. Ya. Ya, Mas Agus, apa yang krusial Mas Agus kalau kita bicara masalah
audit forensik itu? Apa yang paling krusial kalau Mas Agus melihatnya ini? Yang krusial adalah apakah sistem itu memiliki standar ISO 27001. Ini selain kemudian ditujukan kepada Dukcapil, yang paling penting kita menghadapi 2024 itu juga servernya KPU. Itu juga harus, yang sudah terjadi di Dukcapil itu data kependudukan. Nah sekarang data kependudukan itu juga ada di KPU dan itu akan dimanfaatkan untuk sebuah event yang sangat menentukan. Nah, ini harus menjadi perhatian semua. Tolong tanyakan itu kepada KPU. Siapapun yang bisa menanyakan, punya otoritas, punya legal standing. Kalau aku nggak punya legal standing, Cak Selamat dianggap nggak punya legal standing juga, karena cuma warga negara. Itu untuk mempertanyakan, ini terjadi kayak begini itu di Dukcapil. Sementara data Dukcapil itu tidak terlalu penting untuk sebuah event. Karena kemudian ada event yang paling penting akan menentukan arah nasional itu di KPU. Sekarang sistem KPU itu sudahkah memiliki standar paling pokok untuk sebuah sistem keamanan komputer, sistem keamanan IT, internet security yang namanya ISO 27001. Ini Cak Selamat tolong ini diundang itu ketua KPU ya dalam pertemuan berikutnya, lalu kemudian diundang itu kelompok hacker dan keamanan itu untuk mempertanyakan ini gitu. Nah, ini penting dijawab loh, ya kan? Sudah ada kejadian ini, masa kita nggak mau belajar? Sehingga kemudian nextnya ini harus ditanyakan itu. Gitu, Cak Selamat. Terakhir Mas Agus silakan diberikan closing statement-nya sekalian Mas Agus. Closing statement-nya ya kita memang harus menaikkan literasi digital para pejabat supaya kemudian jawabnya nggak guyonan gitu loh ya. Nah ini persoalan serius ya kan. Kalau guyonan gini, aku ya melok guyu aja tapi ya prihatin gitu kan. Yang kedua ya, ini peristiwa besar dan peristiwa yang serius harus diambil pelajaran. Contoh Dukcapil bocor. Nah ada satu data lagi sistem IT yang sangat penting yaitu lanjutan dari Dukcapil dalam konteks agenda politik yang dimiliki KPU. Tolong itu ditanyakan sebelum bocor, sebelum kemudian digunakan untuk macam-macam karena berhasilnya orang yang masuk ke situ. Apakah dia memiliki sistem keamanan standar ISO 27001? Itu Pak Cak Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Maksud. Pemilu TSMB. Iya, TSMB itu bisa mungkin terjadi. Bagaimana nanti berharap pemilu kontestasi politik yang jujur dan adil kalau dari perform pengelolaan database-nya seperti ini profilnya, itu yang saya kira menjadi pertanyaan rakyat sehingga urgensitas kontestasi politik kredibilitasnya dipertanyakan oleh rakyat saat ini. Terima kasih semuanya saya sampaikan. Itu yang punya legal standing yang dikejar, jangan saya yang dikejar. Saya nggak punya legal standing. Kemarin jadi sudah menyatakan itu soal DPS karena dia kan caleg juga. Ya. Terima kasih Mas Agus, terima kasih. Terima kasih Dr. Erwin Permana atas perspektifnya. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.